ternyata orang itu 80% ketika ngambil keputusan untuk beli itu karena emotional value-nya. Jadi kalau misalnya gue pakai Beard nih coach, bisa lari 100 kilo nggak nih coach? Enggak juga. Udah segede itu enggak juga coach ya? Awalnya nggak pede juga nih, wah anak-anak lari itu kalau pakai brand yang mahal banget gitu. Besar-besar ya. Besar-besar banget. Kita olahraga juga kan nggak boleh menyimpang dari syariat. Kalau waktunya sholat ya kita tinggalin, kita sholat. Kalau produk lo nggak cuma dibeli, tapi udah sampai dibela, maka brand itu udah sampai katanya. Welcome to Tujar Project. Bisa beli kalau dari luar negeri, tapi mahalnya. Itu lo tiba-tiba decide untuk gue bikin clothing dan lokal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tujar Project. I'm your host, Fikire. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang coach. Wah, beliau ini adalah seorang pelari yang beliau ini pernah lari kurang lebih 100 km lebih. Masya Allah, kayak gimana tuh? Hari ini di ruang tamu Hibu kita kedatangan Coach Berry. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih datang ke sini naik mobil kan, bukan lari Coach? Bukan lari ya? Tadi pengen lari sih, takutnya nggak bawa baju ganti. Masya Allah. Kirain mau lari dari Bekasi Coach ya? Dari Bekasi. Dari Bekasi ke sini. Dari Bekasi. Pernah nggak Coach lari dari Bekasi ke Jakarta? Sering ya? Pernah. Pernah? Bekasi ke Monas pernah. Ke Monas? Iya. Sendiri apa rombongan? Waktu itu rame-rame. Rame-rame ya? Iya. Dari Monas ke Bogor, Tugu Kujang juga pernah. Masya Allah. Jadi good friend semua, Coach Berry ini adalah seorang pelari hobi Coach ya? Hobi atau emang antum ini atlet Coach? Pelari hobi, cuma kebangetan hobinya. Jadi sampai ratusan kilometer lah. Masya Allah. Iya dengar-dengar pernah Coach ya? Yeah. Lari sampai berapa? 100 berapa? 169 km dari Wonosobo sampai Gunung Kidul, Yogyakarta. Masya Allah. Itu nggak gantian Coach? Nggak naik mobil bak kan? Tiba-tiba nyampe nggak? Nggak. Jadi benar-benar lari dan nggak tidur waktu itu. Benar-benar lari dari Wonosobo sampai Gunung Kidul. Ya 2 hari larinya. 2 hari? Itu 2 hari nggak tidur Coach? Nggak tidur, nggak sempet tidur, takut nggak finish tuh. Masya Allah. Jadi lari targetnya itu di bawah 40 jam. Gitu. Targetnya di bawah 40 jam dan itu antum tembus. Alhamdulillah tembus. Medali emas Coach. Ada dapat medali. Masya Allah. Itu waktu itu buat event charity. Charity itu untuk anak-anak disabilitas, pendidikan anak-anak disabilitas. Itu kekumpul sampai 2 miliar waktu itu. 2 miliar Coach? Iya, waktu event itu. Masya Allah, rame-rame sama teman-teman pelari yang lain juga. So, sumbangannya itu di Gunung Kidul itu? Sumbangannya untuk sekolah disabilitas di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Masya Allah. Good friend semua, jadi Coach Berry ini selain dia hobi lari, yang kebangetan nih Coach ya? Kebangetan. 100 km lebih, beliau ini juga punya brand olahraga yang mungkin cukup masyhur ya di teman-teman ikhwan kita ya. Alhamdulillah. Namanya Beard. Yang dipakai nih topi kita Beard nih. Iya. Masya Allah. Be brave. Beard? Be brave. Be brave. Yeah. Kenapa tuh Coach? Iya, kita mau ngasih kesan bahwa orang yang punya jenggot itu berani, gitu. Seorang pemberani. Jadi filosofinya semua yang pakai jenggot ini seorang yang berani. Iya, pengennya berani itu mewakili sosok seperti itu. Pakai jenggot harus berani. Masya Allah. Gitu. Nah awal mulanya nih Coach, Beard ini gimana sih? Maksudnya kan gini, kalau kita tahu kan semua orang udah tahu ya kalau misalnya olahraga lari itu semua brand-brand besar udah meraja itu. Betul. Dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti ada tuh. Terus kenapa tiba-tiba Coach Berry berani bikin produk sendiri, Beard kemudian agak beda nih? Iya betul. Kenapa tuh Coach? Ya memang sengaja, tetap memang ada diferensiasi sama produk yang lain. Jadi awalnya memang karena senang lari jauh, kemudian tuh susah banget cari celana yang nyaman, baju yang nyaman, yang tetap nutup aurat, gitu kan? Karena kan gue larinya jauh nih, pasti biasanya bentur sama datang waktu sholat. Nah, betul. Dengan kondisi seperti itu gue harus sholat tepat waktu. Kalau pakaian-pakaian yang lain tuh biasanya kan pendek-pendek kayak celana lari, terusnya atau ketat-ketat begitu. Gue ngerasa nggak nyaman gitu, sampai akhirnya kayaknya gue butuh nih bikin satu produk yang emang bisa gue pakai sendiri dan gue nyaman dengan kondisi seperti itu. Awalnya begitu, akhirnya coba bikin tuh. Dulu nggak pakai modal malah, jadi sistemnya PO. Jadi gue cerita teman-teman, gue mau bikin nih ada sampel celana kayak gini modelnya. Gue udah coba lari jauh, nyaman kok pakainya gitu kan. Akhirnya banyak
yang pesen. Ya, mereka suruh bayar DP itu gue kasih konveksi kan, konveksinya jalan jadi, kemudian mereka suruh lunasin. Nah, mereka lunasin, akhirnya gue bayar lagi ke konveksi, baru gue kasih teman-teman. Di situ ada margin keuntungan. Nah, dari situ ternyata pasarnya besar, dengan diferensiasi yang pakaian olahraga untuk muslim ya. Jadi gue ngambil segmen itu. Jadi rencana tuh Beard pengen ngambil positioning untuk pakaian olahraga untuk muslim. Untuk muslim khususnya. Gitu. Jadi kalau ada ini desain yang gue pakai nih, ini ada hoodie-nya, kemudian agak panjang bawahnya seperti kurta. Panjang, Coach, ya? Jadi nutupin bagian belakang kita. Nah dari situlah ternyata selain gue juga punya komunitas nih, bikin komunitas namanya TBR, Beard Runners. Sekarang ada 12 chapter. 12 chapter? Seluruh Indonesia, Coach? Seluruh Indonesia, ada 1 chapter yang di Saudi Arabia. Bahkan sampai ke Saudi? Iya, Saudi Arabia. Berarti Beard-nya udah di Saudi semua, Coach, ya? Ada. Banyak di sana? Iya, ada. Masya Allah. Teman-teman kita yang kuliah di sana, di Universitas Madinah, di Ummul Qura ada. Ada yang senang lari dan pakai produk kita. Gitu. Nah, diferensiasi dengan produk olahraga yang lain adalah memang kita menjaga sisi-sisi syariat, jangan sampai kita melanggar syariat lah. Betul. Gitu. Jadi pakaiannya harus nutup aurat, gitu, dan nyaman, gitu kan, nggak terlalu ketat seperti itu. Ini khusus laki-laki doang, Coach? Apa ada perempuan juga? Apa kedepannya pengen bikin perempuan? Sekarang masih laki-laki. Oh, masih laki-laki aja. Walaupun ada kasus lucu juga. Jadi teman beli celana Beard. Kemudian dipakai sama istrinya ternyata nyaman, akhirnya jadi hak milik istrinya. Biasanya gitu kok, biasanya gitu. Kalau udah istri bilang nih nyaman nih, udah milik istri udah pasti. Walaupun produknya tulisannya Beard. Sementara sih laki-laki, segmen kita adalah laki-laki. Ini dimulai dari tahun berapa, Coach? Awalnya tuh baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. 2019, Coach, ya? Iya, 2019. Masya Allah. Akhir malah. 2019 akhir. Dulu masih kecil ya, mulainya itu ya sedikit-sedikit gitu, pengorbanan. Ya ada cerita sedihnya dulu, awal mula itu nggak langsung besar kayak gini. Dulu kan masih kerja juga kan ya, jadi pagi-pagi. Oh, lu sempat kerja, Coach? Sempat kerja satu perusahaan. Kemudian ya harus pintar bagi waktu kita, ya kan, antara waktu kerja sama kita punya brand yang mau kita bangun. Awalnya itu sama istri, gitu, sama dibantu sama teman-teman komunitas juga nih, teman-teman komunitas dari TBR. Jadi sebelum kerja itu biasanya gue punya jadwal ketemu orang konveksi atau vendor gitu kan, untuk rilis satu produk. Nanti jam 7 harus buru-buru ke kantor. Nanti pulang dari kantor itu kalau pesanan udah banyak, packingin sama istri di kasur deh, di tempat tidur kita ambil packing, saking banyaknya jam 12 belum kelar ketiduran. Besok paginya itu kita bawa ke ekspedisi untuk kirim ke beberapa ekspedisi. Waduh, Masya Allah, pengorbanan dulu seperti itu. Oke, alhamdulillah karena banyak permintaan kita mulai kerja sama teman untuk ngatur ekspedisinya gitu. Dulu awalnya nggak pakai modal, itu permintaan orang, kemudian Coach bikinin. Itu dulu awalnya berapa banyak piece tuh, Coach yang kebeli sama, kan gini biasanya kalau misal di clothing line ini, di clothing ya maksudnya yang setahu Ana juga, kan kita bikin per artikel nih, Coach. Betul. Itu gimana sistemnya dulu? Satu artikel langsung jadi banyak atau emang Coach tawarin kita punya 3 model nih, 4 model. Kayak gimana tuh, Coach? Awalnya itu satu artikel satu warna, karena awalnya itu. Tapi lakunya langsung banyak sih, seratusan sampai akhirnya kita mikir, teman-teman minta, Coach minta warna yang lain dong. Ya udah, akhirnya kita bikin 3 warna dengan desain yang sama. Sampai dari situ laku juga, habis juga. Selalu habis, alhamdulillah, bismillah. Kemudian ya udah, ternyata nih prospek nih di sini nih. Ya udah, kita mulailah desain beberapa desain untuk keluarin di bulan depan. Seperti itu aja. Terus kantor tinggalin, Coach? Sekarang akhirnya fokus di sini. Iya, jauh lah, Coach ya. Maksudnya sekarang udah seperti ini, udah maju juga, udah berapa artikel sekarang, Coach? Beard punya berapa artikel sekarang nih? Sekitar 15-an sih. 15. Karena fokusnya ini akhirnya kan Beard ini ngerasa dulu jalanin sendirian atau bareng teman-teman komunitas aja, sampai akhirnya gue ngerasa
kalau mau bertumbuh itu harus dijalani secara profesional. Betul. Alhamdulillah gue dapet tim tuh, dapet tim temen yang memang dia luar biasa di internet marketer dan dia suatu perusahaan yang cukup bagus lah, punya tim juga. Akhirnya gabung di situ, kita joint venture. Nah disinilah mulai luar biasa besarnya, karena mulai kita ngiklan di Facebook Ads, IG Ads, Google, YouTube, begitu. Jadi awalnya cuma dikenal di kalangan para pelari ataupun cycle gua aja nih teman-teman yang udah ngaji. Sekarang karena pakai iklan akhirnya siapapun beli. Semuanya tahu. Karena kita bisa, ya kalau iklan kan enak ya, kita bisa custom audience kita. Mau lo tembak di Jakarta, mau Sulawesi atau Kalimantan bisa, gitu kan. Akhirnya brand awareness-nya jadi makin luas banget. Masya Allah. Nah, 1 bulan kita gabung kerjasama, omsetnya luar biasa naik banget. Luar biasa. Alhamdulillah. Seratusan hampir? Ratusan. Masya Allah. Cukup 2 tahun, Coach ya. Grow 2 tahun, kemudian jadi ratusan. Kalau misalnya boleh ditanya nih Coach, per bulan tuh paling banyak banget. Itu berapa piece orderan keluar sekarang nih? Banyak ya, alhamdulillah. Nah, itu memang turun naik sih, Tapi kalau paling banyak, gue nggak apal jumlah itemnya yang pasti omsetnya ya sekitar segitulah kurang lebih. Ya, Masya Allah. Mulai alhamdulillah bismillah. Ikhtiar mulai dari bangun tidur nyiapin sama istri, terus sekarang udah jadi besar. Nah, itulah mungkin yang harus dibangun personal branding dan branding produknya harus dibangun. Jadi nggak semata-mata ada orang tiba-tiba tertarik untuk kerja sama kita kalau memang produknya nggak oke di pasar, produknya nggak dikenal gitu kan. Ya prosesnya untuk sampai orang tertarik sama kita untuk gabung, untuk support kita itu panjang memang. Personal branding, gue coba untuk sharing terutama kita ngasih nilai tambah dulu sebelum kita ngejual produk dan kita dapat uang mereka. Kita berusaha gimana caranya, mindset gue ya, apa yang sih yang bisa gue kasih sama orang-orang nih. Jadi gue ngasih edukasi nih tentang lari, gue cerita tentang kalau gue event itu apa aja persiapan gue, yang mau coba lari ya lo boleh lah DM gue, ntar gue kabarin caranya gimana, dari mulai napasnya, nutrisinya gimana, program latihannya. Nah akhirnya di situ berkembang bahwa akhirnya gue dikenal sebagai pelari lah. Coach Berry, dan gue juga akhirnya ngambil sertifikasi untuk jadi pelatih tingkat nasional di strength training seperti itu. Jadi emang bener Coach ya. Jadi kan sekarang ini udah masuk zaman dimana produk itu as a human. Produk itu seperti manusia Coach ya. Jadi dia itu bisa ngobrol, bisa ngasih edukasi, dan itu diwakilkan sama personal branding dari Coach sendiri ya. Dan itu works Coach ya. Masya Allah. Istilahnya itu produk itu ada avatarnya. Ketika lo ngomong beard itu kalau dibentuk jadi manusia gambarannya kayak gimana sih? Misalnya kelihatan gagah, sporty banget, jenggotan gitu kan. Itu orang harus punya bayangan itu. Karena kan brand sebenarnya adalah pesan yang mau kita masukkan ke benaknya konsumen. Intinya itu. Jadi produk kita itu nggak cuma hanya punya functional value, tapi juga punya emotional value. Kalau functional value mungkin ya secara fisik gue punya produk nih fungsinya ringan loh, terusnya dry fit artinya mudah kering, terusnya nyaman, straight, itu fungsional. Ternyata orang itu 80% ketika ngambil keputusan untuk beli itu karena emotional value-nya. Dia ngelihat brandnya, gue kalau beli beard itu keingetan Coach Berry, lari bisa jauh gitu, bisa kuat gitu kan, punya komunitas yang besar gitu. Nah itu yang dibayangin sama orang ketika mungkin ya beli produk kita, emotional value-nya yang kita kasih. Makanya kalau beli produk gua, coba Coach boleh dilihat Coach, ada produknya Beard nih. Jadi kalau misalnya gua pakai Beard nih Coach, bisa lari 100 kilo nggak nih Coach? Enggak juga. Udah segede itu enggak juga Coach ya? Kalau nggak latihan enggak. Gara-gara pakai ini kan tiba-tiba jadi 100 kilometer. Iya. Nah ini ya, dan kita ketika jualan ada nilai tambah yang kita kasih ke customer. Misalnya kalau beli produk gue nih, ini celana nih, ini bahannya ringan banget ya, bahannya ringan banget. Terusnya di belakangnya ada tempat naruh handphone. Wah ini paling penting Coach, benar. Ini paling ribet soalnya. Betul. Jadi butuh kalau handphone di mana-mana. Iya, ringan. Ini gampang banget kering. Dan kita kasih pouch, travel pouch nih. Jadi ini lo bisa pakai buat nyimpen dokumen, nyimpen handphone, nyimpen baju kalau travel pouch.
Dan kalau beli produk ini, gue juga kasih free member jadi Beard Brother Community. Kemudian gue kasih juga ebook untuk judulnya Happy Diet. Gue tulis itu buat teman-teman yang mau nurunin berat badan, gimana caranya nurunin berat badan tapi nggak nyiksa. Itu gue kasih free juga. Gue kasih stiker, kasih pouch. Jadi ketika dia beli produk kita, dia ngerasa banyak value yang didapat. Gitu. Itu yang keren tadi tuh coach, memotivasiin orang untuk yang diet tadi itu. Jadi ada sisi lebih yang kita dapat gitu ketika wah gue disupport nih. Ini kan sebenarnya hal-hal yang simple dan sebenarnya itu kena buat orang banyak coach. Betul. Ya kan kadang kan orang kalau misalnya mau diet kan yang ada cacian, cibiran segala macam tuh ya kan. Betul. Tapi dengan adanya seperti itu jadi malah dibantu, masya Allah. Itu keren sekali coach. Coach, ini haus nggak? Biasanya kita di ruang tamu hibu nih suka disediain kopi nih. Kopi nggak coach? Iya, gue kira tadi kerannya mati, nggak ada airnya. Ada nih, ada. Insya Allah nanti kita kopi datang. Dan yang harus diperhatiin juga, kita harus berhubungan sama customer yang lo bilang tadi kan, brand itu harus manusiawi. Jadi setelah beli itu, lo nggak tinggalin gitu aja. Kita masukin ke dalam suatu wadah dan gue kasih kesempatan dia kalau mau tanya apa aja tentang lari, tentang diet boleh. Jadi kita terus berhubungan. Istilahnya kita ngumpulin database itu ada sebagai modal kita yang paling besar. Kita bisa tahu dari situ sebenarnya siapa aja sih yang beli produk kita. Jadi kita bisa tahu niche-nya. Oh ternyata tuh laki-laki umur sekian, gitu kan, tinggalnya di sini. Itu penting. Kadang para penjual itu nggak mikir sampai situ. Padahal penting banget database. Sehingga kita punya strategi untuk planning ke depannya. Oh ini customer kita nih niche-nya nih ini loh, segmennya ini. Gitu. Ketika aku ngeluarin produk pas sasarannya, market fit lah istilahnya. Nah basicnya nih coach, lo tuh emang basicnya dulu belajar soal marketing kah atau belajar soal branding kah? Kan kadang gini, kadang banyak teman-teman yang mau usaha nih bingung untuk masalah brandingnya seperti apa. Kemudian bahkan mereka bikin produk bagus banget nih coach, tapi untuk fokus brandingnya, fokus marketnya nggak bisa karena bingung. Nggak kayak kalau tadi kan lo udah jelasin jelas banget ya, gamblang ya. Lo bikin komunitasnya, kemudian lo bikin sebagaimana caranya produk ini bisa dekat sama audiensnya, sama customernya gitu coach. Itu emang basicnya lo pernah belajar itu coach dulu? Gue seneng banget yang namanya belajar sama baca buku. Dulu itu, jadi waktu zaman kuliah itu, wah buku gue banyak banget, banyak banget. Entah kenapa gue seneng di bidang-bidang itu, tentang psikologi manusia, marketing, terusnya akhirnya branding yang sekarang lagi naik itu, gue baca semua. Sampai akhirnya gue ngerasa, wah kayaknya oke juga nih kalau gue pakai buat personal branding gue, coba untuk personal branding. Setelah itu gue ngeluarin produk, oh bisa juga nih ilmunya dipakai di produk gue. Alhamdulillah gitu. Akhirnya personal brandingnya naik, seiring itu produknya keluar, akhirnya nempel banget lah gitu sama gue. Gitu produk ini sama personal branding, dan juga ada wadah ya, komunitas yang support, masya Allah, support kegiatan untuk Beard ini. Masya Allah. Nah, datang coach kopinya. Masya Allah. Masya Allah. Makasih mas ya. Makasih mas Coco. Jadi coach kan kita namanya usaha pasti ada sisi di mana naik turun coach ya, walaupun kadang Allah ngasih kita besar sekali, kemudian mungkin juga dalam hidup kita pernah Allah ngasih masa di mana kita sulit coach. Ada yang ngasih satu kisah dari coach Berry nih yang ini tuh sebenarnya turning pointnya coach Berry nih, terus kemudian dikasih keberkahan yang sangat luar biasa gitu melalui Beard ini gitu dari Allah. Ada nggak coach kisah-kisah yang itu inspirasi banget buat teman-teman atau good friends semua yang di sana? Oh, oke. Kalau ya alhamdulillahnya ya qadarullah, Allah kasih kesempatan buat gue itu, kasih kemudahan. Kalau sampai jatuh banget sih kayaknya belum pernah. Tapi memang yang gue ngerasain banget itu saat mulai ngebangun. Yang tadi gue cerita itu, wah itu kurang tidur segala macam untuk ngurusin produk, dan gue harus masih kerja seperti itu. Dan entah kenapa kok gue ngerasa sih, karena bukan gua pinter nyales atau marketinginnya ya, entah kenapa Allah kasih kemudahan kok laku ternyata gitu. Awalnya nggak pede juga nih, wah anak-anak lari itu kalau pakai brand yang mahal banget gitu, besar banget, kira-kira bisa masuk nggak ya produk gua yang baru ini. Alhamdulillah ternyata serap gitu. Masya Allah, coach mungkin bisa sekalian diminum kopi nih. Ini kopi di ruang tamu hibu nih beda nih, spesial nih coach nih. Masya Allah.
Jadi bisa dibilang Beard ini dari 2019 sampai 2021, ntar lagi 2022 sobat saya. 2 tahun itu bisa ngembangin produk sebesar ini. Jadi orang-orang jadi semua tahu tentang ada produk lokal muslim yang tidak menyalahi syariat Islam. Terkadang kan gini coach. Mungkin Ana juga olahraga nih coach ya. Dalam olahraga kan kadang-kadang nih apa ya, brand itu apa, kebanggaan, pride. Dengan memakai brand semakin besar, dia punya kebanggaan yang besar juga nih coach. Nah itu apa strategi Beard untuk bisa apa ya, bisa mengalahkan itulah setidaknya, atau bisa membuat stigma bahwa kalau orang pakai Beard juga punya kebanggaan yang beda gitu. Betul banget. Sama seperti brand-brand besar pada umumnya ya gitu. Betul banget. Gimana strategi itu coach? Iya. Yang paling utama adalah istilahnya apa ya, brand delivery. Betul. Brand delivery, kita punya brand nih, brand kita itu mau dikenal sebagai apa sih, posisinya di positioningnya di mana, diferensiasinya sama brand lain itu apa. Nah kalau udah ada konsep itu, itulah tugas kita brand delivery. Gimana cara nyampein ke market bahwa tuh gue pengen dikenal sebagai ini loh. Storytelling itu penting banget. Betul. Storytelling penting banget. Jadi waktu pertama kali kita ngiklan itu, gue coba ngangkat keresahan dulu nih biasanya kan, untuk akhirnya brand kita datang sebagai solusi. Jadi gue cerita, gue tuh pelari ultra, larinya ratusan kilometer dari antar kota, antar provinsi. Gue punya keresahan, celana olahraga gue tuh susah banget kalau nyari di pasaran. Kalau mau, apalagi ketika masuk waktu sholat itu kayaknya nggak pantas lah dipakai buat sholat. Akhirnya gue ciptain satu brand ini dan gue pakai. Dan itu nyaman banget gitu kan, dan itu enak banget. Nah itu dari situ lah orang rasa, oh iya kita olahraga juga kan nggak boleh menyimpang dari syariat. Kalau waktunya sholat ya kita tinggalin, kita sholat gitu kan. Utamakan sholat gitu. Sampai akhirnya masuk di benak customer kita bahwa wah ini brandnya beda nih, diferensiasinya jelas nih, pakaian olahraga tapi punya value, punya value yang mereka rasakan bahwa gue sebagai muslim gue bangga ini gitu. Ini pakaian tapi ada identitinya, lo bilang ada muslim muslimnya di situ. Walaupun secara umum laki-laki ya bisa pakai kita karena memang ya yang non muslim juga ada juga yang belanja, nggak masalah sih. Yang penting branding kita di sana, positioningnya gue pengen nempatin bahwa Beard itu adalah pakaian olahraga muslim pertama di Indonesia yang bisa masuk ke benaknya customer kita. Masya Allah. Gitu, karena positioning itu yang belum ada gue lihat. Betul. Ya kan? Kalau gue tanya pakaian olahraga muslim, lo punya referensi brand siapa? Belum ada kan? Belum ada. Nah, positioning itu yang mau kita tempatin di situ. Beard masuk di Beard situ. masuk sebagai yang pertama. Keren, Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan coach. Nah coach, kan dalam namanya usaha bisnis coach ya, pasti ada yang namanya strategi scale up-nya. Kedepannya Beard itu akan mau seperti apa sih coach? Betul. Atau udah punya store sekarang? Atau masih online? Sekarang kan masih online ya. Masih online, kita masih main di Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube sama Google Ads. Kedepannya kita mau ada toko store offline, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Dan strategi marketing kita ke depan itu mau coba omni-channel. Omni-channel itu semua distribusi channelnya mau kita masukin. Misalnya dari online tadi kan nge-ads, kemudian offline kita buka reseller dan keagenan, kemudian dari sosial medianya Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, Telegram, itu semua mau kita masukin gitu. Jadi buat memperbesar distribusi channel penjualan. Ya kita punya planning yang besar ya. Ketika kita bermimpi ya sekalian aja besar. Dan ya nggak usah khawatir, insya Allah Allah maha besar. Kalau kita punya keinginan dan kita berusaha dan kita berdoa minta sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin kan. Memang kalau memang bisa, kita nggak cuma di Indonesia, kita mau juga keluar. Apalagi sekarang zamannya internet. Nah, kita disupport sama teman-teman internet marketer yang Masya Allah udah senior lah di bidang internet marketer itu. Mereka udah punya nama dan punya track record yang sangat bagus dan sudah biasa lah jualan di luar itu. Jadi setelah pasar nasional mudah-mudahan bisa kita merambah sampai internasional. Jadi Beard Beard nggak cuma di Indonesia, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri. Targetnya negara mana bang? Ya negara muslim katanya sih paling mudah, misalnya Turki, Abu Dhabi, seperti itu. Timur Tengah lah bang. Timur Tengah itu kayaknya
segmen yang paling Prancis bang, Prancis kan kayaknya banyak muslim di sana terus. Prancis, Inggris itu bisa juga. Gitu. Iya. Setelah di riset kayaknya daerah-daerah situ Iya, yang Masya Allah. muslimnya sekarang lagi bangkit ya. Bangkit dan banyak di tumbuh sana. besar, masya Allah. Apalagi brandnya namanya Beard, ya internasional lah, Benar, ya benar. kan bahasa Inggris gitu. Betul. Terus kedepannya Beard juga pengen bikin style fashion ya? Iya. Brand fashion juga? Betul. Iya. Jadi walaupun berangkatnya dari Ana sebagai pelari, tapi kedepannya rencana memang ini umum untuk olahraga apa aja. Oh, iya. nggak cuma lari nanti Nggak bang? cuma lari. Semua cabang olahraga ada? Semua cabang olahraga. Sepak akan takraw ada juga bang? Sepak takraw ada juga. Semuanya bola, futsal, kemudian basket, bulu tangkis, semuanya. Tapi sekarang udah ada apa bang? Selain lari? Yang udah Lari, keluar? sepeda, Sepeda kemudian sama basket, anak-anak basket, futsal juga celananya masih bisa kepake sih itu Iya, untuk olahraga itu. Dan nanti ada fashion sportnya. Nah, fashion sportnya nih, Jadi Bang. kalau yang bahan-bahan untuk olahraga itu kan harus dry fit gitu kan, kemudian ringan, elastis. Nanti kita akan masuk ke fashion sportnya juga, tetap pakai bahan cotton seperti itu, ada kemeja, jadi Sweater seperti itu. jaket-jaket, windbreaker gitu udah ada. Windbreaker rencana bulan depan kita launching. Wah, Insya Allah. mantap. Launching di mana tuh bang? Tokopedia, Shopee. Oh, Apa? biasanya kita di Instagram paling Instagram. Instagram Tapi kita di Tokopedia, Shopee jualan juga kan bang? jual. Oh, jual juga. Jual. Di marketplace kita jual, tapi sekarang belum jadi yang utama. Nanti akan kita optimasi sih untuk iklan juga di sana. Ya paling utama memang Instagram. Terakhir itu kegiatan kita di Instagram, kita bikin challenge 21 km. Jadi untuk umum larinya virtual, kita kasih hadiah free itu. Tunggu bang. Lari virtual. Virtual. Itu gimana tuh? Lari virtual. Jadi kita nggak ngumpul di satu tempat untuk ngadain event tertentu lari bareng-bareng. Mereka bisa lari di tempatnya masing-masing dengan aplikasi namanya Strava. Oke. Kemudian mereka store input di website kita, gitu. Capture-annya bang ya? Iya, berapa bukti jauh. larinya. Oh, masya Allah. Itu kemarin yang daftar 7.000 orang. 7.000 orang. 7.000 orang. Iya, langsung Masya Allah. Instagram kita luar biasa, ngelonjak followernya langsung Iya. 11 ribuan langsung. 11 ribuan. Nah dari situ kita maintain tuh, udah masuk kolam kan, Iya. ya kan, di situ niche-nya segmentasinya udah pas banget, mereka pelari, ya udah kita ajak diskusi di story, bikin pertanyaan-pertanyaan di feed, jadi engagementnya bagus. Engagementnya kuat berarti bang ya? Engagementnya kuat gitu, Masya jaga Allah. hubungan sama customer dan calon customer. Masya Allah. Mungkin bang, mungkin antum bisa ngasih tips nih ke teman-teman di sana, good friends kita yang pengen mulai usaha, karena kan banyak good friends kita yang pengen mulai usaha tapi bingung terkait dengan tadi modal. Ternyata Beard aja bisa bikin tanpa modal bang ya? Tanpa modal. Bener-bener pelan-pelan, nggak pakai modal dan akhirnya jadi ratusan juta. Mungkin bisa kasih tips ke good friends semua untuk mereka yang pengen mulai usaha. Iya, oke. Kalau menurut gue sih yang paling pertama dipikirin adalah nilai tambah. Jadi kalau mau buat suatu produk itu, lo harus mikirin apa yang bisa lo kasih bermanfaat buat calon customer lo. Itu dulu, gitu. Jangan mikirin produknya bagus atau cuan segala macam nanti. Tapi kita mikirin apa yang bisa kita kasih sama mereka. Dengan adanya nilai tambah, orang pasti belilah. Anggaplah produk lo hadir sebagai solusi untuk keresahan dia, misalnya seperti gua nih hadir kan sebagai bentuk keresahan teman-teman yang susah nyari celana yang menutup aurat kan. Nah, Betul. coba cari di mana ada segmen atau ada permasalahan yang memang belum ada orang main untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau konsepnya seperti itu, lo berusaha untuk memberi nilai tambah sesuatu ke calon customer lo, insya Allah barang lo pasti laku, artinya dipakai gitu. Kan mereka butuh. Dan belum ada yang main, itu yang pertama. Yang kedua, modal uang itu bukan modal utama menurut gua sih. Kalau lo punya personal branding, lo bisa dipercaya sama orang gitu kan. Terusnya lo punya produk yang bagus, banyak investor bang, percaya bang. Yang uangnya bingung mau dikemanain dan mau usaha, tapi ada orang yang jalanin, itu banyak yang begitu. Kalau kita ketemu sama orang seperti itu ya pasti mereka bersedia ngasih uangnya untuk dijalani. Beard pakai investor nggak bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada investor besar yang support banget. Masya Allah. Gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Selain investor ada tim juga yang support kita. Gitu. Tim support juga. Bang, Support. mungkin good friend semua kalau pengen nyari Beard di mana bang? Bisa nyari di Instagramnya di?
Instagram kita namanya Beard Indonesia. Beard Indonesia, digabung semua dong. Beard Iya, Indonesia. Beard Indonesia. Ada websitenya beardindonesia.com. Beardindonesia.com. Iya. Kemudian di marketplace bang, jualan juga. Di marketplace namanya Beard Indonesia Official Store. Beard Indonesia Official Store itu dari Tokopedia, ada di Shopee, Lazada. Oh, Lazada juga ada bang ya? Ada. Masya Allah, yang paling banyak tuh di mana bang beli yang jual? Paling banyak dijual adalah yaitu ads, kita kan pakai ads ya. Nah, jadi ads kita ngiklan, mereka masuk ke website kita dan mereka beli. Nah dari situ yang kedua adalah kita maintain customer kita. Kalau ada produk baru ya orang-orang yang udah pernah beli kita infoin aja. Itu biasanya loyalitasnya udah tinggi. Ya karena memang itu brand itu penting. Jadi ada istilahnya kalau produk lo nggak cuma dibeli tapi udah sampai dibela, maka brand itu udah sampai katanya. Nah, lo berhasil bangun brand itu. Kalau brand lo udah sampai dibela nih, nggak cuma dibeli, ya berarti brand lo udah sampai. Nah itu yang makanya penting banget lo ngasih added value, artinya nilai tambah buat customer lo, sampai orang ngerasa banyak banget yang gue dapetin dari dia nih. Misalnya gue ngasih informasi tentang edukasi lari, training, dan gue tanya jawab sama mereka, kebutuhan mereka apa, ya sampai mereka ngerasa gue nyaman di sini nih. Betul. Dan jadi apa yang kita keluarin mereka loyal. Betul. Gitu kan, brand intinya adalah loyalitas. Gimana caranya bikin customer loyal itu tetap stay sama produk dan kita terus beli bang ya, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut jadi reseller itu gimana caranya itu coach? Iya betul. Jadi rencana kita mau open, mau bantulah teman-teman yang apalagi sekarang pandemi, mungkin ada yang di PHK, ada yang omsetnya turun, ya pusing lah segala macam, butuh penghasilan, kita akan bantu gitu. Jadi gue udah coba untuk buka reseller segala macam, jadi mereka bisa jualin produk kita, alhamdulillah bagus, mereka dapat penghasilan bagus dan keuntungannya cukup besar gitu, marginnya gitu. Jadi bisa hubungin nanti Instagram kita aja di @beardindonesia. Di bawah sini bang ya. Di bawah boleh. sini nanti keluar ya, beneran keluar. Nanti keluar di sini Instagram dan nomor teleponnya ya. Ya, Beard Indonesia, nanti bisa DM aja, bilang aja gue mau coba jualan produk lo nih. Siapapun boleh bang? Boleh, insya Allah. Kita akan bantu teman-teman yang memang mau punya penghasilan lebih, dan kita akan ajarin lah gimana caranya. Ada batas minimal pengambilan? Atau boleh ada yang pakai beli dulu, atau boleh nanti yang tanpa modal, kita atur lah skemanya. Bagi hasil ya sistemnya? Iya, itu seperti itu. Masya Allah. Yang penting kita berusaha untuk meringankan teman-teman nih. Betul. Kita ajak sama-sama yuk, kita bangun, kita kasih keuntungan yang cukup tinggi buat teman-teman yang mau usaha lah. Yang lo bilang tadi, yang penting jangan malas aja. Betul. Pasti ada jalan. Betul, harus terus semangat. Tingkatin gironya biar terus maju ya. Betul. Biar tujar semakin banyak, coach. Ya kan? Para pedagang semakin banyak. Sebelumnya terima kasih banyak buat Coach Berry yang udah datang di ruang tamu Hibu, Masya Allah. Semoga good friends semua terinspirasi dari kisahnya Coach Berry. Semoga nanti good friends semua bisa terinspirasi dari Coach Berry untuk bikin usaha terus yang baru, coach ya, bikin yang lebih bagus lagi, atau nanti mungkin ada juga nih teman-teman yang bikin tiba-tiba sportwear lagi, coach, ya kan, Masya Allah. Jadi karena Beard tiba-tiba muncul baru-baru lagi nanti, semoga aja. Jadi jazakallah khair, Coach Berry, ditunggu lari barengnya. Siap. Tapi jangan 100 coach, Anda nggak kuat pasti 100. Anda yang pendek-pendek dulu aja, 10, 5 kilo bisa nggak tuh? Bisa. Kependekan ya? 100 meter bisa. 100 meter ya? Tapi sprint. Siap coach, kalau gitu sampai ketemu lagi, jazakallah khair. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Tujar Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.